Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Abrian Fernando. Saya Febri Wundari. Saya Priska Anjani. Saya Salma Rizky Anissa. Kami akan melakukan wawancara terkait sistem pertanian berkelanjutan di KWT Anggrek Macan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore. Mahasiswa Unila Fakultas apa ini? Dari Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian, silakan untuk kalian kami ini dan kita juga nanti sampahnya, makanya tanah kami kosong ya. Dan insya Allah nanti minggu-minggu ini kita akan kembali menanam tanaman pokcoy dan kangkung. Kemudian di belakang sana juga kita menanam cabai ya Mbak? Ya, cabai, kemudian pokcoy dan sawi. Jadi silakan untuk teman-teman dari mahasiswa Unila Fakultas Pertanian untuk melihat KWT. Oke Bu, sebelumnya mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Kami perwakilan dari Universitas Lampung, khususnya jurusan agroteknologi. Di sini izin untuk mewawancarai Ibu selaku perwakilan atau anggota dari KWT Anggrek Macan. Ibu, sebelumnya izin bertanya, untuk KWT Anggrek Macan sendiri ini udah berdiri sejak kapan ya Bu? Berdiri lebih kurang 2021 itu bulan April, tapi terrealisasinya Juni. Kalau boleh tahu alasannya dibentuk suatu KWT ini apa awalnya? Ini sebenarnya kami nggak ngebentuk sendiri. Jadi dari dinas pertanian, dinas pangan. Pada saat itu kan kita COVID, udah gitu di kelurahan kita ini termasuk stunting itu loh. Jadi dicarilah lokasi untuk berdirinya KWT. Sebelum Anggrek Macan ini memang di Sidodadi sudah ada sedap malam, tapi mungkin merasa belum cukup, carilah lahan untuk menjadi KWT. Setelah berembuk istilahnya rapat dengan Pak Lantar, Pak Lurah, RT, Kepala Lingkungan, dan ternyata disinilah ini karena dari Dinas Pertanian menurunkan tim survei. Nah, mereka merasa lahan ini bisa dan mampu. Untuk tanah KWT sendiri itu milik pribadi atau Milik pribadi. Jadi kami dipinjamkan karena lahan ini tidak terpakai, belum terpakai gitu loh. Jadi dimanfaatkanlah oleh KWT itu gitu. Kami manfaatkan untuk KWT dan alhamdulillah beliau bersedia. Ini yang punya. Berarti itu nggak ada biaya sewanya Bu? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ibu, untuk karena kan Ibu ketuanya nggak bisa berdiri, itu boleh tahu nggak Bu nama Ibu ketua sendiri? Dede Elia. Ibu juga asal dari sini Bu Dede? Iya. Beliau saat ini Satu kelurahan, cuma beda RT. Beda RT, iya. Beliau untuk sana juga memang sibuk ya karena beliau juga menjabat sebagai ketua RT. Oh, ini dengan Ibu siapa aja? Ibu Yati. Kalau misalnya mau ada tanaman baru atau apa, beli pupuk gitu, dananya dari mana ya Bu? Untuk mulai pendanaan KWT ini kami awal berdirinya KWT, kami ada diberi dana bantuan lah dari Dinas Pertanian. Maka terbentuklah KWT, bisa berdiri rumah demplot. Dan untuk fasilitas tanah, bibit, semua itu kami dapat dari mereka. Jadi kita tinggal mengolah saja. Dan per anggota juga sebetulnya punya KWT mini, cuma berhubung seiring waktu COVID itu ya sudah berjalan sekian tahun, akhirnya fokusnya di sini. Kalau bibit itu nggak milih ya Bu, jadi tanahnya dikasihnya apa? Nanam. Iya, tapi enggak, kalau memang kita kan kita bisa minta. Setelah itu misalnya mereka sudah bibit mereka sudah habis, kita kan ada hasil panen. Dari hasil panen itu kita
kita beli untuk beli bibit, beli tanah lagi, untuk beli pupuk gitu. Jadi semua itu ya berputar aja gitu. Itu itu kan nanti bahwa terus itu ada hasil panen. Untuk hasil panennya biasanya dijual ke mana atau ada distribusinya langsung? Sampai keluar ke pasar gitu. Tapi untuk sekarang lingkungan saja keadaan kurang. Biasanya tanaman apa aja tuh? Yang terfokus sih sayuran. Kemarin kangkung. Hari apa Kamis ya? Iya hari Kamis itu habis panen kangkung. Banyak. Terong. Dulu sih kita karena ini musim panas kayak gini ya. Dulu banyak sih. Timun Pernah tuh kembang sampai kol, banyak timun, markisa. Melebihi target. Iya. Bahkan sampai 65 kilo pakcoy. Kami panennya. Awal kita Awal- itu setahun 2 awal- tahun itu karena tanahnya Setahun dulu lah, kan setahun lah Bu. tanahnya masih bagus ya. Karena ini kan tanahnya batu. Sebenarnya tanah berbatu. Cuma kita urut. Itu situ saya lihat ada untuk Iya. Hidroponik. Itu hidroponiknya biasanya tanamin apa ya Bu? Oh, pakcoy. Itu yang bagus kami biasanya pakcoy dan sawi. Selada juga bisa. Selada 3 macam itu sih biasanya karena kan yang banyak mengandung air. Untuk karena ini masih musim panas gini jadi kita nggak takut tanam dulu. hasilnya nggak maksimal jadi kita berhentikan dulu. Hidroponik itu juga nggak berbarengan. Setelah kami berjalan berapa tahun ada lagi Masih bantuan bantuan. ini pemberian itu hidroponik, cara belajar tanam hidroponik. Jadi baru. Tapi 2 tahunan juga ada itu dah. Udah banyak menghasilkan itu. Udah banyak juga sih hasilnya. Ini hasil penjualan. Itu untuk hidroponik sendiri penjualannya tetap di lingkungan atau kayak Lingkungan aja, karena nggak banyak. Paling itu kadang kan, ya itu tadi kan ada beberapa ini apa? Itu nggak ada yang Nggak banyak nggak berhasil, jadi nggak banyak ya. Paling untuk Kita untuk anggota, lingkungan sini aja kadang untuk lingkungan kurang. kita sini aja, karena terbagi 1, 2, 3, 4 RT. itu untuk buah-buah yang di sini juga dari dinas pertanian. Iya, semua. Iya. Untuk bibit Kemarin juga kita dapat itu bibit mangga ya. Jeruk. mangga ini baru datang kemarin berapa hari yang lalu. Sama jeruk sambal, Purut. jeruk Jeruk purut. Kalau untuk masalah bantuan bibit mah alhamdulillah sih Masih ngalir aja. cabe juga itu masih baru yang di Kita dalam juga rumah punya Desa. ini, punya produksi mie. Kalau Mie daun kelo. Itu ibu-ibu KWT-nya juga ya. iya Kita rame-rame keluar. kemarin terakhir di Pameran. Lampung Expo kemarin di yang di Lumayan. Enggal. Oh, enggak itu. Kita jual itu. Kami disediakan khusus di dinas pertanian itu khusus untuk ini PKK Kota. PKK Kota itu menyediakan untuk berjalan. Idenya dari mana ya? Kita punya itu. Kita kan ada PPL-nya. Nah, dari PPL itu kita apa ya? Belajar dan mencoba. Kita kan juga nanam kelor, kan daun kelor. Karena kita nanam daun kelor tuh buat apa ya? Akhirnya tercetus buat mie kelor. Tapi itu juga banyak peminat. Alhamdulillah. Itu untuk mie ini karena kesibukan hari kemerdekaan kemarin setelah Lampung Expo itu kami berhentikan dulu. Biasanya kami PO sih modelnya. Jadi kami berapa hari sebelum buat kami PO, nanti baru kami buat sesuai pesanan. Seminggu sekali. Itu jualnya per kilo atau gimana Bu? Kita udah dikemas. Sudah kemas. Kemas siap dimasak, kita udah buat bumbunya. Oh, Ada seperti saus, kecap. Indomie, nah. Cuma ini basah dia. Karena kita Mie-nya belum, mie basah karena Uh-uh. untuk yang kering tempo hari apa kita ya? belum tahu caranya ya, alatnya juga nggak ada. Jadi Kita jemur kan, cuma nggak aman lah berjamur kan. iya. Beda dengan Indomie itu kan yang di apa kita belum ada. Kalau yang basah itu berapa lama Bu? Kalau di freezer bisa 3 sampai enggak, kalau freezer seminggu bisa. Iya, kalau Tapi awal kita di- buat langsung masuk freezer 1 minggu. tapi kalau di biasa paling 2
Karena kami tanpa pengawet asli dan mie itulah yang itu. Tanpa bahan-bahan MSG pun kami tidak pakai. Selada. Ya, Ini juga bibit atau nyemai sendiri? nyemai sendiri. Semai Ini kita lagi nyemai. itu lagi nyemai pakcoy. Pakcoy sama sawi. Ini nggak tahu ini baru matang ini kayaknya. Nggak tahu ini apa ini. Kalau semainya berapa hari? Seminggu, 1 minggu. Jadi kan setelah disebar kita tutup begitu. Nanti kalau dia udah kelihatan 1 minggu itu dia biasanya udah kelihatan kan nunggu udah kayak kecampur itu kita buka. Baru kasih lah. Kalau pindah ke polybag ini umur berapa hari? Minimal Daun 5. 4 daun 4 aja udah bisa pindah. 4 daun. Cabai pun kalau mau pindah ini ke bawah itu, ini karena panas kami takut jadi kami taruh di polybag dulu. Panas terlalu ekstrim. Panasnya terlalu. Kalau ada hama Oh, kayak pestisidnya Kita buat ya. kami buat sendiri organik. Jadi dari kulit bawang merah direndam berapa 3 hari minimal 3 hari 4 hari kita taruh di botol kita kasih tambah air dikit. Tembakau juga ya, jadi rokok itu kita direndam dulu sehari semalam sebelumnya. Terus kalau masalah pupuk juga organik, ini seperti ini nih. Kita buat Kita olahan sendiri, ini dari terasi, telur sama micin. Tapi difermentasi dulu. Kan dia tadinya warnanya nggak begini, agak bening gitu. Setelah seminggu jadi lain. Nah ini baru bisa jadi pupuk. Ini pun ya mereka kan nggak taruh di gempor itu. Satu sumber itu berapa takarannya? 2 atau 3 ya Pak Indung ya. Iya. Jadi memang tanpa kimia. Alhamdulillah. Kalau untuk di tanah itu cuma pakai aja. Kalau untuk di tanah kami pupuknya kohe, kotoran hewan. kulit bawang itu untuk hama apa itu? Semut atau yang biasanya kalau itu cabai Putih. bawah daun ini kan ada yang putih itu. Nah itu Disemprot. disemprotin aja bisa Di daunnya. di daunnya. Hama atau gimana? Enggak, memang bikin karena kena panas sih. Terong kan macam-macam ininya. Ini ada yang umur tua, terus ada lagi yang umurnya agak muda. Itu sebelah sana itu model yang agak gede, umurnya agak muda. Kalau ini yang terong model umurnya agak hitam. Banyak model udah terong. Terongnya merah dia. Oh, markisa merah. Kalau yang merah kan enak, manis dia. Manis asam seger. Ini ibu-ibu kadang suka ya kalau misalnya vitamin alami yang Manis tuh ya tadi. Kalau dia sudah matang di pohon dia manis. Tuh, ini biasanya kita buat minum manis. Buat dari ini. Demikianlah keseruan kami bersama-sama ibu-ibu KWT Anggrek Macan di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton. See you.